Kontingen Indonesia masih menunjukkan performa terbaiknya di SEA Games 2025. Hingga Rabu sore, Indonesia telah mengumpulkan 67 medali emas. Dengan jumlah medali tersebut, Indonesia memperkuat posisi di peringkat kedua klasemen sementara perolehan medali di SEA Games 2025. Dari arena angkat besi, unggul tipis dari pesaingnya, lifter Rahmat Erwin Abdullah persembahkan emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi di SEA Games Thailand. Rahmat Erwin Abdullah tunaikan tugas dengan sempurna di SEA Games 2025. Peraih emas Asian Games Hangzhou ini turun ke kelas 88 kg pada Selasa sore. Rahmat berhasil mencatat angkatan snatch 160 kg pada percobaan ketiga. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, anak dari mantan lifter nasional Erwin Abdullah ini sukses mengangkat beban 202 kg dengan total angkatan 362 kg. Rahmat berhak atas medali emas. Unggul 1 kg dari wakil Vietnam, Nguyen Quoc Tuan, ini jadi emas SEA Games keempat bagi Rahmat sepanjang karirnya. Sementara, Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai atlet angkat besi top dunia. Rizky berhasil meraih emas di SEA Games 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia. Tanpa halangan berarti, Rizky yang turun di cabang angkat besi nomor 79 kg putra menyabet medali emas mengungguli lifter Malaysia dan tuan rumah Thailand. Rizky sukses mencatat angkatan 160 kg di snatch, lalu dengan superior berhasil mengangkat beban 205 kg di clean and jerk. Secara keseluruhan, atlet berusia 22 tahun ini mengangkat 365 kg, sekaligus memecahkan rekor dunia. Rizky mengaku sejumlah strategi telah ia siapkan untuk bisa mencapai kemenangan di SEA Games 2025. Sebenarnya memang lawan di SEA Games ini kan memang saya bilang kan obatkan juga berat ya Mas ya. Karena kan memang SEA Games ini juga tidak main-main karena memang di sini ada tuan rumah, ada Thailand, terus maupun ada Malaysia yang memang juga notabene-nya bisa dikatakan bisa bersaing juga di kelas saya. Dan ini di kelas 79 ini yang Thailand itu adalah lawan saya waktu 2021 Mas. Waktu memang 2021 kan SEA Games pertama saya di Vietnam dan saya mendapatkan medali perak dan yang Thailand itu mendapatkan medali emas Mas. Saya kalah dengan dia, makanya saya dengan latihan giat dan maintenance yang bagus saya bisa mengalahkan lagi di Thailand SEA Games Thailand 2025 ini Mas. Penuhi target medali, Jason Donovan Yusuf jadi bintang tim akuatik Indonesia pada SEA Games 2025. Tim akuatik Indonesia selesaikan SEA Games 2025 sesuai target. 3 emas, 3 perak, dan 5 perunggu berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Kali ini, debutan Jason Donovan Yusuf jadi bintang Indonesia di Thailand. 2 emas berhasil disumbang Jason bagi merah putih, masing-masing dari gaya punggung 50 meter dan 100 meter putra. Sementara 1 emas lain disumbang perenang putri, Masniar Wolf. Usai SEA Games, Jason bilang akan langsung kembali fokus untuk menatap Asian Games 2026. Persiapan yang lebih matang akan jadi modal Jason untuk tampil di Asian Games mendatang. Mungkin evaluasi lebih ke cara menghandle pressure-nya aja. Soalnya dilihat dari kemarin pressure-nya lumayan besar dan mungkin kedepannya bisa mencoba menghandle pressure-nya lebih bagus lagi. Target kedepannya paling dekat Asian Games, qualify for Asian Games dan mungkin mendapatkan medali juga di Asian Games. Medali emas juga disumbangkan cabang atletik dari nomor lari gawang 100 meter putri. Dina Aulia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 13,21 detik. Disusul kompatriotnya Emilia Nova yang meraih perak dengan waktu 13,27 detik. Tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Di final speed putra, Anastasia Robi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Indonesia juga kembali menambah perolehan medali emas di ajang SEA Games 2025
dengan 2 medali emas datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tambahan emas diberikan tunggal putra Alfie Farhan setelah sukses memenangkan All Indonesian Final melawan Zaki Abdullah dengan 3 set, 13-21, 21-8, dan 21-12. Sementara 1 medali emas lagi diraih ganda putra Indonesia, Sabar Gutama Reza Pahlevi, usai menundukkan ganda putra Malaysia, Aaron Chia, Soh Woyik, 2 set langsung, 21-14, dan 21-17. Menang dramatis, atlet skateboard putra Indonesia Basral Graito Hutomo sumbang 1 emas bagi Indonesia. Basral Graito Hutomo tampil apik dalam babak final nomor street putra. Mencatat skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan best trick, Basral finish teratas dan berhak atas medali emas. Sementara itu, tim Wushu Indonesia sukses melampaui target dan mempertahankan gelar juara umum pada SEA Games 2025. Secara keseluruhan, Edgar Javier Marvelo dan kolega berhasil membawa pulang 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Emas diantaranya berhasil diboyong Edgar dari nomor gabungan Changquan, Daoshu, dan Gunshu. Torehan ini melampaui target 3 emas yang dicanangkan Kemenpora. Tidak hanya itu, kontingen Wushu juga sukses mempertahankan gelar juara umum SEA Games yang sebelumnya diraih pada 2023. Yang pasti sangat bahagia sama bangga ya, dan lega juga sih akhirnya perjuangan untuk SEA Games kali ini telah selesai dan puji Tuhan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Jadi ini persembahan terakhir saya untuk tim Wushu Indonesia. Hingga Rabu sore, perolehan klasemen sementara pada SEA Games 2025 di Thailand, Indonesia masih menduduki peringkat kedua. Pada peringkat pertama masih diduduki tuan rumah Thailand dengan perolehan medali emas sebanyak 162 dengan total keseluruhan medali sebanyak 336. Sementara Indonesia memperoleh total 222 medali dengan rincian medali emas sebanyak 68, 75 medali perak, dan 79 medali perunggu. Sebanyak 9 medali emas telah diboyong cabang olahraga atletik. Disusul selanjutnya ada Vietnam di peringkat ketiga, Singapura di posisi keempat, dan Filipina di posisi kelima. Pada SEA Games 2025, pemerintah menargetkan kontingen Indonesia minimal meraih 80 medali emas. Indonesia masih perlu mengejar 12 medali emas lagi untuk bisa mencapai target tersebut. Tercatat sudah 2/3 jalan dari target 80 emas yang diusung pemerintah. Kendati perburuan medali emas masih menyisakan 4 hari lagi, beberapa cabang olahraga sukses melampaui ekspektasi. Sebut saja bulu tangkis, panjat tebing, dan atletik. Sementara masih ada cabur unggulan yang berpotensi menjadi lumbung medali belum sampai di finish akhir. Saya berharap jangan 4 hari ke depan kita tidak fokus. Ya, ini masih ada 4 hari, 16, 17, 18, 19. Sampai titik penutupan, ya, saya meminta kita harus fokus, konsentrasi, semua cabur, atlet tetap memberikan yang terbaik. Jangan melihat angka hari ini, ranking hari ini. SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand masih berjalan hingga 20 Desember mendatang. Indonesia pun juga telah mengirim 1021 atlet yang akan bertanding di 41 dan 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Tim Liputan, Kompas TV.